Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Manan, NIM 2201031003 dari kelas 2A D3 Teknik Listrik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian tahanan isolasi trafo. Sebelum masuk penjelasan ini, maksud dan tujuan saya membuat video seperti ini yaitu merupakan suatu bentuk tugas akhir dari mata kuliah maintenance repairing, di mana tugas akhir ini merupakan suatu pengganti dari ujian akhir semester saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengujian tahanan isolasi trafo. Pada pengujian tahanan isolasi trafo ini, saya akan menjelaskan tentang 3 pengujian. Yang pertama itu ada pengujian tahanan isolasi sisi primer ke grounding. Artinya apa? Pada pengujian tahanan isolasi sisi primer ke grounding ini, kita akan mengukur tahanan antara sisi primer yang ada pada trafo dengan grounding atau bodinya, di mana pada pengukuran ini kita akan menggunakan meger. Meger ini akan kita injeksikan tegangan dari sisi primer kemudian ke bodi. Maksud dan tujuannya ini adalah agar kita mengetahui bahwasanya jika terjadi arus bocor atau seperti kumparan yang telah aus, sehingga dapat nantinya akan menyebabkan kebocoran arus terhadap bodi. Nah, kemudian ada yang kedua, itu pengujian tahanan isolasi dari sisi primer ke sisi sekunder. Pengujian tahanan isolasi dari sisi primer ke sekunder ini tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwasanya apakah dari kedua sisi ini tidak memiliki atau tidak terjadi seperti kumparan yang aus atau hangus akibat beban lebih. Oleh karena itu, sebelum dioperasikan trafonya itu harus dicek terlebih dahulu tahanan isolasi dari sisi primer ke sisi sekunder. Sehingga apa? Sehingga ketika kita telah mengecek tahanan isolasi dari sisi primer ke sisi sekunder tersebut, kita akan meminimalisir terjadinya kerusakan pada trafo, atau kita mengetahui bahwasanya ada kerusakan pada trafo sebelum trafo ini dioperasikan. Kemudian yang ketiga itu ada pengujian tahanan isolasi dari sisi sekunder ke grounding. Pengujian tahanan isolasi dari sisi sekunder ke grounding itu sama akan halnya dengan pengujian tahanan isolasi dari sisi primer ke grounding. Artinya apa? Artinya di sini kita juga mengecek bahwasanya apakah ada arus bocor atau apakah ada dari kumparan sisi primer ini yang memiliki kebocoran seperti aus pada kumparan tersebut, sehingga dapat menimbulkan nantinya arus bocor saat dioperasikan, dan arus bocor ini akan membuat bodi memanas. Baik, kita bisa lihat dari gambar ini, gambar 2. Sesuai yang saya jelaskan tadi, di sini ada pengujian tahanan isolasi transformator dari arus primer ke grounding. Jika diperhatikan dari meger, itu ada plus dan minus. Artinya apa? Plus itu adalah tegangan yang diinjeksikan pada dari sisi primer. Setelah tegangan diinjeksikan ini, kemudian ada sisi minus. Sisi minusnya ini kita hubungkan ke bagian ini, grounding. Artinya apa? Grounding ini pada trafo terletak pada bodi yang telah digroundingkan nantinya dengan pembumian.
Tujuannya ini adalah agar tidak terjadi seperti yang telah dijelaskan tadi, tidak terjadi arus bocor ke bodi yang akan menyebabkan bodi memanas. Kemudian di sini juga terdapat pengujian tahanan isolasi antara sisi primer dengan sisi primer. Nah, pengujian sisi primer dengan sisi primer ini biasanya juga bisa disebut dengan pengujian tahanan isolasi antar fasa. Nah, di mana kita di sini mengecek apakah ada kumparan antar fasanya ini yang saling terhubung. Artinya apa? Jika seandainya ada yang saling terhubung, maka pada kumparan tersebut sudah terjadi aus atau hangus akibat beban lebih dari pemakaian yang tidak sesuai dengan perhitungan beban. Kemudian kita lihat juga gambar yang di atas ini. Gambar yang di atas ini merupakan pengujian tahanan isolasi dari arus sisi sekunder menuju dengan grounding. Artinya apa? Tidak hanya dicek dari sisi primer saja. Dari sisi sekunder juga dicek bahwasanya apakah ada atau tidak terjadinya kebocoran arus atau kumparan yang terhubung langsung dengan bodi yang akan menyebabkan pada saat trafo dioperasikan itu akan menyebabkan kebocoran arus yang terjadi pada trafo. Baik, kita kembali ke atas. Di sini ada tabel data percobaan pengujian tahanan isolasi trafo. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah kita lihat dari pojok kiri. Dari pojok kiri ini itu dilihat dari judulnya, telah kita ketahui itu merupakan suatu bentuk pengujian dari sisi primer ke bodi. Artinya apa? Ini bisa juga kita katakan dari sisi primer menuju grounding. Nah, pada sisi primer ini kita melihat pengujian ini kita lakukan pada fasa R dan bodi. Pada fasa R dan bodi ini kita mendapatkan jumlah tahanan atau besar tahanan yang kita dapatkan melalui pengukuran yang telah dilakukan dengan menggunakan isolation tester itu ada 40 gigaohm dengan menit pertama. Artinya apa? Artinya pada saat kita lakukan dengan menggunakan isolation tester dengan menit pertama atau 1 menit, itu kita dapatkan datanya itu 40 gigaohm. Kemudian dengan menit ke-10 itu kita mendapatkan nilai dari 50 gigaohm. Di mana di sini ada peningkatan. Kemudian ada dari fasa S ke bodi. Nah, pada fasa S bodi itu memiliki data yang tidak terlalu berjauhan. Artinya apa? Pada sisi S ini dan terhubung ke bodi ini terjadi peningkatan atau seperti tahanan yang kita dapatkan di sini besar dari tahanan sebelumnya, di mana pada sisi S atau fasa S ini yang dihubungkan dengan bodi itu ada kita dapatkan 45 gigaohm. Kemudian dengan fasa T dengan bodi, artinya setiap fasa dari sisi primer yang dihubungkan dengan bodi itu kita cek ketiga-tiganya dan kemudian kita lakukan perbandingan. Jika seandainya perbandingan antara nilai fasa R, fasa S, dan fasa T itu sangatlah jauh,
Berarti bisa kita asumsikan dan bisa kita nilai bahwasanya di sana terdapat gulungan atau kumparan itu yang sudah harus diperbaiki atau seharusnya kita melakukan maintenance pada trafo tersebut. Kemudian bisa kita lihat juga pada kolom di tengah ini antara sisi primer dan sekunder. Nah, pada antara sisi primer dan sekunder ini, tujuannya kita lakukan ini antara sisi primer dan sekunder ini pengecekan antara kumparan sisi primer dan kumparan sisi sekunder apakah tidak ada yang terhubung atau apakah ada yang terhubung. Oleh karena itu, kita melakukan pengecekan. Nah, pada tabel yang kita lihat itu ada dari R primer ke R sekunder, di mana pada R primer dan R sekunder ini kita mendapatkan 40 gigaohm. Kemudian ada S primer ke S sekunder, itu juga kita mendapatkan 40 gigaohm. Kemudian dengan T primer ke T sekunder itu kita juga mendapatkan 40 gigaohm. Artinya apa? Data yang kita dapatkan di sini merupakan data yang sama atau bisa dikatakan dengan stabil, yang tidak memiliki perbedaan perbedaan dan perbandingan. Kemudian jika dilihat dari sisi fasa R ke S, itu kita melihat bahwasanya tidak ada yang terhubung. Sehingga apa? Sehingga nilai tahanan pada sisi R dan S ini, fasa R dan S ini adalah 0. Kemudian fasa S dengan T itu juga 0. Kemudian R dengan T itu juga 0. Artinya trafo ini bisa dikatakan aman. Dikarenakan antara fasa itu tidak memiliki atau antara fasa tidak memiliki gangguan kumparan, seperti kumparan tidak saling terhubung. Begitupun berikutnya antara fasa R dengan fasa R yang ada pada sekunder itu juga nilainya juga 0 ohm. S dengan S itu juga 0 giga ohm. T dengan T juga 0 giga ohm. Dapat kita ketahui bahwasanya di sini tidak saling terhubung. Karena tidak saling terhubung, maka didapatkan 0 giga ohm. Artinya tahanan di sana tidak terbaca dikarenakan kumparan tidak saling terhubung. Kemudian kita lihat pada pengujian tabel data sekunder ke bodi. Nah, pada pengujian tabel data sekunder ke bodi ini kita lihat bahwasanya dari sisi sekunder ke bodi itu ada dari fasa R sekunder ke bodi. Pada saat menit pertama itu kita mendapatkan nilai dengan jumlah tahanan sebesar 30 giga ohm. Kemudian pada menit ke-10 kita mendapatkan nilai jumlah tahanan sebesar 45 giga ohm. Artinya apa? Artinya pada sisi sekunder yang pengukuran langsung dengan bodi itu juga memiliki kenaikan. Kemudian pada sisi S sekunder ke bodi itu kita mendapatkan data bahwasanya nilai tahanan yang didapat itu sebesar 30 giga ohm. Kemudian pada fasa T atau sisi T sekunder ke bodi itu kita juga mendapatkan nilai tahanan sebesar 30 giga ohm. Di sini dapat kita lihat bahwasanya setelah dilakukan perbandingan antara data yang kita dapatkan itu bahwasanya kita dapat melihat trafo ini adalah trafo yang layak untuk dipakai dan untuk digunakan dikarenakan perbandingan antara besarnya tahanan yang ada pada R, S, dan T itu adalah perbandingan yang sama atau
bisa dikatakan tidak terlalu jauh berbeda. Baik, begitulah penjelasan dari cara dan pengujian tahanan isolasi serta dengan penjelasan dan penjabaran tentang tabel data dan pembacaan dari gambar rangkaian. Jika terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang tidak diinginkan dari perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.